Perkenalkan, saya Laili Adimati Tazkiyah, NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait teori perdagangan internasional. Yang pertama ada definisi perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah antar negara. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sama dengan perdagangan dunia. Hal ini disebabkan oleh interaksi perdagangannya yang berasal dari berbagai belahan dunia. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada impor, yaitu kegiatan pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua ada ekspor, kegiatan penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua ada teori perdagangan klasik. Teori ini merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa negara-negara melakukan perdagangan internasional. Teori ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori absolute advantage yaitu bagaimana suatu negara dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efisien dibandingkan negara lain. Untuk kelemahannya ada tiga. Yang pertama, tidak memperhitungkan negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dalam produk apapun. Yang kedua, tidak menjelaskan keuntungan perdagangan jika suatu negara memiliki keunggulan absolut di semua sektor. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor biaya relatif, hanya berfokus pada efisiensi absolut. Sedangkan kelebihannya yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling mempunyai keunggulan absolut masing-masing, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Untuk teori comparative advantage didasarkan pada nilai tenaga kerja yang dipelopori oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Teori ini juga menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan ekspor jika mempunyai comparative advantage terbesar atau biaya dalam menghasilkan suatu barang lebih murah. Sedangkan suatu negara akan melakukan impor jika mempunyai comparative disadvantage yang lebih besar atau dalam menghasilkan suatu barang biaya yang dikeluarkan oleh lebih besar. Teori ketiga ada teori perdagangan modern. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa sebuah negara melaksanakan suatu perdagangan dengan negara lain. Teori ini memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam hal faktor produksi dan keunggulan dalam hal teknologi. Dasar dari keunggulan itu ada dua. Yang pertama faktor endowment dan faktor intensity. Teori modern perdagangan internasional yang dimaksud adalah teori Heckers-Ohlin atau HO. Teori Heckers dan Ohlin disebut dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi. Teori Heckers-Ohlin menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.